Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Auliatul Faizah dan rekan saya Olivia Hilmi Fauziah dan juga Vika Nur Hasanah. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ruang lingkup sejarah dan mazhab makroekonomi. Teori ekonomi makro adalah bidang ekonomi yang mengkaji fenomena perekonomian secara menyeluruh atau luas, misal inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi makro merupakan pengetahuan ekonomi yang bersifat agregatif dan menampilkan teori-teori perekonomian makro yang sangat mendasar. Ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa adalah ia bersifat abadi atau tidak akan berubah. Kejadian atau peristiwa hanya terjadi satu kali saja. Yang ketiga, memiliki pengaruh yang terlihat dan diakui oleh banyak orang. Kejadian memiliki arti penting. Sejarah dan perkembangan ilmu ekonomi makro. Perkembangan ilmu ekonomi makro berawal dari kegagalan ekonomi klasik yang sangat fanatik terhadap konsep mekanisme pasar dalam mengatur perekonomian. Kegagalan tersebut memunculkan pemikiran-pemikiran baru para ahli ekonomi. Ahli ekonomi dari Keynesian menekankan betapa pentingnya peranan pemerintah. Pemerintah cukup strategis dalam mengendalikan berbagai masalah ekonomi makro seperti inflasi dan pengangguran serta pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan. Sementara golongan klasik berkeyakinan bahwa mekanisme pasar akan dapat mengatasi segala masalah perekonomian. Konsep dasar ekonomi makro. Definisi ekonomi, ilmu yang menjelaskan tentang pilihan-pilihan yang dibuat oleh manusia dan bagaimana pilihan-pilihan tersebut mengubah keterbatasan kita. A. Transaksi pertukaran antara manusia dengan atau tanpa uang. Yang B. Menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber produktif yang langka dan terbatas. C. Perilaku manusia untuk mengorganisasi kegiatan konsumsi dan produksinya. D. Mempelajari kekayaan. E. Cara-cara memperbaiki kehidupan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi makro? Ilmu ekonomi makro adalah studi tentang aktivitas secara agregat. Aktivitas ekonomi adalah kinerja perekonomian keseluruhan atau perekonomian secara agregat. Permasalahan jangka pendek yang pertama inflasi, kedua pengangguran, yang ketiga ketimpangan dalam neraca pembayaran. Terus jangka panjang yang pertama perekonomian dan peningkatan penduduk, yang kedua kapasitas produksi, yang ketiga dana investasi. Model ekonomi makro. Model ekonomi adalah satu penyederhanaan dari kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam perekonomian. Penyederhanaan tersebut memperlihatkan hubungan antara variabel dan beberapa variabel-variabel lainnya yang digunakan secara verbal, grafis, diagram, dan matematis, seperti peluang teknologi, siklus arus kegiatan ekonomi. Permasalahan dan tujuan ilmu ekonomi makro. Masalah ekonomi yang ditimbulkan akibat kesenjangan AS dan AD antara lain. Secara garis besar, permasalahan kebijaksanaan mencakup permasalahan pokok. Masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana menyetir perekonomian nasional dan bulan ke bulan dan triwulan ke triwulan
dan tahun ke tahun agar terhindar dan 3 penyakit makro utama, yaitu inflasi, pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi. Masalah jangka panjang, masalah pertumbuhan, masalah ini adalah mengenai bagaimana kita menyetir perekonomian kita agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dan untuk investasi. Pada asasnya masalahnya juga berkisar pada bagaimana menghindari ketiga penyakit makro di atas. Hanya perspektif waktunya adalah lebih panjang, 5 tahun, 10 tahun, atau 25 tahun.